Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Putra Maulana akan membawakan materi yaitu memaafkan atau belajar menjadi pemaaf. Banyak versi tentang memahami arti maaf. Ada yang mengatakan maaf itu melupakan masalah yang sudah terjadi. Ada juga yang mengatakan mengasihi, ada yang mengikhlaskan juga ada. Ada juga yang mengatakan menurut ranah psikologi itu memaafkan itu bukan melupakan, karena menurut mereka kesalahan itu tidak bisa dilupakan, akan terus teringat di dalam pikiran kita. Jadi bagaimana menurut mereka? Jangan melupakan tapi rubah makna. Jadi kita ketika memaafkan orang lain tidak bisa melupakan perbuatannya. Kita masih tetap ingat, tapi bagaimana kita jika ingat kesalahan tersebut, kita ingat perbuatan tersebut, itu kita tidak benci, kita tidak marah, dan kita ikhlas menerima apa yang terjadi. Itu ketika kita memaafkan, kita masih ingat perbuatannya, kita tidak marah, tapi kita bisa menerima dengan lapang dada. Juga ada yang berkata seperti itu. Terus mungkin juga ada yang berpendapat seperti dosen saya kemarin mengatakan bahwa jika kesalahan orang itu adalah sampah. Nah, jikalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita itu menumpuk kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan orang lain itu kan sampah. Sama saja kita kan akan menjadi tong sampah. Nah, kalau kita tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita mengumpulkan sampah, dan akhirnya kan kita menjadi tong sampah, mengumpulkan masalah-masalah orang lain, kesalahan, sampah. Jadi bagaimana? Ya lupakan saja. Kita ketika tidak ingin menjadi tong sampah, ya jangan mengumpulkan sampah. Maka dari itu kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu lupakan, maafkan begitu. Ada sedikit cerita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika pada hari kiamat di suatu padang mahsyar ada seorang hamba yang sedang disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba tersebut sangat banyak memiliki dosa besar dan tidak memiliki amal sama sekali, karena dia sering mabuk-mabukan, sering mencuri, sering membunuh, sering memfitnah dan sebagainya. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk memeriksa amal hamba tersebut. Malaikat berkata tidak ada. Allah memerintahkan lagi, periksa lagi. Malaikat berkata tidak ada. Allah memerintahkan lagi, periksa lagi. Malaikat menjawab tidak ada. Setelah beberapa sekian lama diperiksa, akhirnya malaikat menjawab ada, hanya satu. Apa itu? Amal soleh. Amal memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dia itu sering memaafkan kesalahan orang lain, walaupun dia tidak pernah melakukan sebuah kebaikan. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah mengajarkan ilmu agama, tidak pernah sama sekali. Tapi dia sering memaafkan orang lain. Bahkan dia setiap hari sering dibully, dan dia itu menganggap biasa saja. Dia sudah langsung memaafkan. Maka Allah berkata, hei malaikat, masukkanlah dia ke dalam surgaku. Sebagaimana dia memaafkan kesalahan saudaranya, begitu juga aku memaafkan kesalahannya. Maka disebutkan al-jaza min jinsil amal. Kebalasan itu sesuai dengan jenis amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal. Jadi ketika kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun juga akan mudah
Tapi jikalau kita sulit memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit ketika kita akan minta maaf. Sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Jadi intinya jadilah pemaaf, karena memaafkan orang lain itu sangat penting dan efeknya sangat besar, dahsyat sekali. Pesan untuk teman-teman yang belum bisa memaafkan, ingat, Allah saja bisa memaafkan kesalahan kita sebelum kita meminta maaf. Masa kita sebagai hambanya untuk memaafkan saudara kita sendiri, kita tidak bisa. Jadi intinya, maafkanlah kesalahan saudara-saudaramu. Harusnya kamu malu terhadap Allah yang sudah memenuhi kesalahanmu. Di sisi lain, Allah juga mempunyai sifat Maha Pemaaf. Sudah dijelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Saya Gilang Putra Maulana, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.